2,000 years later. Sampurasun, Rahayu. Halo guys, bertemu kembali dengan saya Wildan. Di video kali ini kita akan membahas tentang evaluasi pembelajaran dalam perspektif kurikulum 2013 atau K13. Nah, penasaran kan apa aja? Mari kita lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Kurikulum 2013 atau K13 adalah kurikulum nasional yang diperkenalkan di Indonesia dengan tujuan meningkatkan kualitas pendidikan dan menghasilkan generasi yang kompeten dan berkarakter. Salah satu aspek penting dalam K13 adalah evaluasi pembelajaran yang bertujuan untuk memastikan bahwa siswa mencapai kompetensi yang diharapkan dan mengembangkan berbagai aspek kepribadian mereka. Evaluasi pembelajaran dalam K13 memiliki pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan pendekatan tradisional yang hanya mengedepankan aspek kognitif belaka. Dalam K13, evaluasi pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan dan menyeluruh, mencakup aspek kognitif, afektif, psikomotorik, dan karakter siswa. Tujuan utama pada evaluasi pembelajaran ini adalah memberikan umpan balik yang berguna untuk guru dan siswa dalam memperbaiki proses pembelajaran. Evaluasi formatif dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung, sedangkan evaluasi sumatif dilakukan pada akhir suatu periode pembelajaran. Selain itu, K13 juga pendekatan penilaian yang variatif dan terintegrasi. Guru menggunakan berbagai teknik dan instrumen penilaian seperti tes, tugas proyek, portofolio, observasi, dan diskusi kelompok. Itu digunakan untuk mengumpulkan bukti kemajuan belajar siswa. Dengan pendekatan ini, evaluasi pembelajaran dapat menjadi alat yang efektif dalam memahami kebutuhan belajar siswa secara individu. Nah, pada pembahasan kali ini, kita akan membahas dari berbagai materi. Yang pertama itu tentang pendekatan penilaian, kemudian ada ruang lingkup teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan dan pelaporan penilaian, karakteristik penilaian, implementasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, evaluasi pembelajaran dalam K13 di tingkat SD, SMP, SMA atau SMK, serta kendala yang dialami oleh guru dan peserta didik dalam kendala yang dialami oleh guru dan peserta didik dalam mengimplementasikan K13 serta solusinya. Pendekatan penilaian dalam kurikulum 2013 atau K13 terdapat dua jenis penilaian yang diterapkan, yaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif. Nah, kita pertama akan membahas tentang penilaian formatif. Nah, penilaian formatif adalah penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Tujuan dari penilaian formatif adalah untuk memberikan umpan balik kepada siswa dan guru mengenai kemajuan belajar siswa. Penilaian formatif dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti tes jangka pendek, 2,000 years later. tes jangka pendek, kemudian tugas proyek, observasi kelas, diskusi kelompok, dan sebagainya. Di sini, guru menggunakan hasil penilaian formatif untuk memperbaiki dan mengadaptasi strategi pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan siswa. Penilaian sumatif adalah penilaian yang dilakukan pada akhir suatu periode pembelajaran, biasanya berupa tes atau ujian. Tujuan dari penilaian sumatif ini adalah untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pencapaian siswa terhadap kompetensi yang ditetapkan. Penilaian sumatif dapat dilakukan melalui ujian tulis, ujian lisan, tugas akhir, proyek, atau portofolio. Hasil penilaian sumatif digunakan untuk mengevaluasi tingkat pemahaman siswa dan memberikan informasi tentang perkembangan mereka dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dalam K13, penilaian formatif dan penilaian sumatif memiliki peran yang saling melengkapi. Penilaian formatif membantu guru dan siswa dalam mengidentifikasi
kelemahan dan kekuatan belajar siswa secara berkala. Sementara penilaian sumatif memberikan gambaran keseluruhan siswa pada akhir suatu periode pembelajaran. Pendekatan penilaian dalam K13 menekankan pentingnya penilaian yang berkelanjutan, terpadu, dan holistik. Dalam penilaian, tidak hanya aspek kognitif yang dinilai, melainkan ada juga aspek afektif, ada psikomotorik, dan juga karakter siswa. Nah, hal ini bertujuan untuk mengembangkan siswa secara menyeluruh dan mempersiapkan siswa agar dapat menghadapi tantangan di kehidupan nyata dan juga di dunia. Nah, kita lanjut ke ruang lingkup penilaian. Dalam ruang lingkup penilaian, K13 mencakup penilaian terhadap 3 aspek utama, yaitu aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau karakter. Aspek pengetahuan biasanya melibatkan penilaian terhadap pemahaman konsep, fakta, dan juga teori dalam suatu bidang studi. Aspek keterampilan melibatkan penilaian terhadap kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan keterampilan dalam konteks praktis. Nah, kemudian untuk aspek sikap atau karakter melibatkan penilaian terhadap sikap, nilai, etika, dan karakter positif yang ditumbuhkan pada siswa. Kemudian teknik penilaian. K13 mendorong penggunaan berbagai teknik penilaian yang sesuai dengan kompetensi yang dievaluasi. Beberapa teknik penilaian ini yang dapat digunakan meliputi tes tertulis, tes lisan, tes tugas proyek, penugasan individu atau grup, observasi, wawancara, presentasi, dan juga diskusi kelompok. Pemilihan teknik penilaian dilakukan berdasarkan tujuan penilaian, kompetensi yang dievaluasi, dan kecocokan dalam konteks pembelajaran. Selanjutnya, instrumen penilaian. K13 menekankan penggunaan instrumen penilaian yang variatif dan autentik. Instrumen penilaian dapat berupa rubrik, skala penilaian, daftar periksa, lembar penilaian, atau portofolio. Nah, instrumen penilaian juga dirancang untuk menggambarkan kriteria penilaian yang jelas dan memberikan gambaran komprehensif mengenai pencapaian siswa dalam aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau karakter. Penggunaan ruang lingkup, teknik, dan instrumen penilaian dalam K13 itu merupakan tujuan dari penggunaan ruang lingkup teknik dan instrumen dalam penggunaan ruang lingkup teknik dan instrumen penilaian dalam K13 bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang kemajuan belajar siswa secara menyeluruh dengan mengukur berbagai aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau karakter. Evaluasi pembelajaran dalam K13 memastikan bahwa siswa dikembangkan secara holistik dan siap menghadapi tantangan kehidupan di luar sekolah. Sini penting bagi guru untuk memahami ruang lingkup, teknik, dan instrumen penilaian yang digunakan dalam K13 sehingga mereka dapat merencanakan dan melaksanakan penilaian yang efektif. Dengan demikian, hasil evaluasi pembelajaran dapat memberikan umpan balik yang berharga bagi siswa dalam memperbaiki diri dan mencapai kompetensi yang diharapkan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang mekanisme dan prosedur penilaian. Dalam evaluasi pembelajaran, dalam perspektif kurikulum K13, terdapat mekanisme dan prosedur penilaian yang harus diikuti oleh guru dan siswa. Mekanisme dan prosedur ini dirancang untuk memastikan pelaksanaan penilaian yang efektif dan adil. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah mekanisme dan prosedur penilaian dalam K13. Yang pertama adalah identifikasi kompetensi. Yang kedua itu penyusunan instrumen penilaian. Kemudian yang ketiga ada pelaksanaan penilaian. Yang keempat ada pengumpulan dan analisis data penilaian. Yang kelima umpan balik dan koreksi. Serta yang terakhir adalah pelaporan penilaian. Identifikasi kompetensi. Guru mengidentifikasi kompetensi yang akan dievaluasi berdasarkan kurikulum dan standar yang ditetapkan.
Kompetensi ini mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau karakter yang ingin dicapai oleh siswa. Kedua, penyusunan instrumen penilaian. Guru merencanakan dan menyusun instrumen penilaian yang sesuai dengan kompetensi yang dievaluasi. Instrumen penilaian dapat berupa tes tertulis, tes lisan, tugas proyek, observasi, dan sebagainya. Guru juga merancang rubrik atau kriteria penilaian yang jelas untuk mengukur pencapaian siswa. 3. Pelaksanaan penilaian. Guru melaksanakan penilaian sesuai dengan instrumen yang telah disusun. Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan secara individu atau kelompok, tergantung pada jenis instrumen yang digunakan. Nah, selama pelaksanaan penilaian ini, guru memberikan arahan yang jelas kepada siswa mengenai tujuan dan tugas penilaian yang harus dilakukan. 4. Pengumpulan dan analisis data penilaian. Setelah penilaian selesai, guru mengumpulkan data penilaian dari siswa. Data penilaian tersebut kemudian dianalisis untuk mendapatkan gambaran kemajuan belajar siswa dalam mencapai kompetensi yang ditetapkan. Guru juga menggunakan data ini untuk memberikan umpan balik kepada siswa mengenai kekuatan dan kelemahan mereka. 5. Umpan balik dan koreksi. Guru memberikan umpan balik kepada siswa berdasarkan hasil penilaian yang telah dianalisis. Umpan balik ini berfungsi untuk membantu siswa memahami tingkat pencapaian mereka dan mendorong mereka untuk terus meningkatkan prestasi belajar. Jika diperlukan, guru juga dapat memberikan koreksi atau bimbingan tambahan kepada siswa untuk membantu mereka dalam memperbaiki kelemahan belajar. Yang terakhir adalah pelaporan penilaian. Guru melaporkan hasil penilaian kepada siswa, orang tua, dan pihak terkait lainnya sesuai dengan kebijakan sekolah. Pelaporan tersebut dapat memberikan informasi tentang perkembangan belajar siswa kepada semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan. Dengan mengikuti mekanisme dan prosedur penilaian yang jelas, maka guru dapat mengelola dan melaksanakan penilaian secara efektif. Proses penilaian yang baik akan memberikan gambaran yang akurat mengenai kemajuan belajar siswa dan membantu mereka dalam mengembangkan potensi secara maksimal. Evaluasi pembelajaran dalam perspektif K13 tentang pelaksanaan dan pelaporan penilaian merupakan langkah penting yang harus dilakukan oleh guru. Pelaksanaan penilaian yang baik akan memberikan gambaran yang akurat tentang kemajuan belajar siswa, sementara pelaporan penilaian yang tepat akan memberikan informasi kepada semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan. Langkah-langkah pelaksanaan penilaian adalah sebagai berikut. Yang pertama, rencana penilaian. Guru membuat rencana penilaian yang mencakup jadwal, jenis instrumen penilaian, dan kompetensi yang dievaluasi. Rencana penilaian membantu guru dalam mengatur waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan penilaian secara efektif. Kemudian, 2, yaitu penggunaan instrumen penilaian. Guru menggunakan instrumen penilaian yang telah disusun untuk mengukur pencapaian siswa. Instrumen penilaian yang digunakan tersebut itu harus relevan dengan kompetensi yang dievaluasi dan memiliki kriteria penilaian yang jelas. Yang ketiga, lingkungan yang mendukung. Tentu saja di sini guru harus menciptakan lingkungan yang kondusif selama pelaksanaan penilaian. Kemudian lingkungan yang mendukung juga mencakup suasana yang tenang, pengaturan meja, dan kursi yang memadai, serta pemenuhan kebutuhan teknis seperti distribusi instrumen penilaian. Yang keempat, asesmen yang adil. Di sini guru harus memastikan bahwa proses penilaian dilakukan secara adil dan objektif. Guru tidak boleh mempengaruhi hasil penilaian secara tidak adil dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua siswa untuk menunjukkan kemampuan mereka. Nah, selanjutnya pelaporan penilaian. Ada beberapa tahap untuk melakukan pelaporan penilaian. Yang pertama adalah umpan balik individu. Ini guru memberikan umpan balik individu kepada siswa berdasarkan hasil penilaian.
Umpan balik ini berfokus pada kekuatan dan kelemahan siswa serta memberikan arahan untuk perbaikan. Yang kedua, komunikasi dengan orang tua. Guru melaporkan hasil penilaian kepada orang tua secara teratur. Laporan penilaian ini memberikan gambaran tentang perkembangan belajar siswa kepada orang tua, sehingga mereka dapat terlibat dalam mendukung pembelajaran anak mereka. Yang ketiga, penggunaan data penilaian. Guru menggunakan data penilaian untuk memperbaiki proses pembelajaran di kelas. Data penilaian memberikan A few moments later. Data penilaian memberikan wawasan tentang kemajuan belajar siswa dan membantu guru dalam melakukan penyesuaian dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Yang keempat, penilaian keseluruhan. Guru melaporkan hasil penilaian keseluruhan kepada pihak terkait seperti kepala sekolah atau tim penjamin mutu sekolah. Laporan penilaian keseluruhan ini memberikan informasi tentang prestasi siswa dan efektivitas program pembelajaran kepada pihak yang bertanggung jawab. Dengan melaksanakan 2,000 years later. Melaksanakan penilaian secara baik dan melaporkan hasil penilaian dengan tepat, maka guru dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang kemajuan belajar siswa kepada semua pihak yang terlibat. Hal ini membantu dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan mendukung perkembangan siswa secara menyeluruh. Nah, sekarang kita lanjut untuk membahas karakteristik penilaian. Karakteristik penilaian dalam perspektif kurikulum 2013 mencakup berbagai elemen yang membedakannya dari pendekatan penilaian tradisional. Nah, berikut adalah beberapa karakteristik utama dalam penilaian K13. Yang pertama adalah berorientasi pada kompetensi. Penilaian dalam K13 berfokus pada pengukuran kemampuan siswa untuk mencapai kompetensi yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Kompetensi mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau karakter. Yang kedua adalah holistik. Penilaian dalam K13 tidak hanya berfokus pada aspek kognitif atau pengetahuan saja, tetapi juga mengukur kemampuan siswa dalam aspek afektif, sikap atau karakter, dan psikomotorik atau keterampilan. Dengan demikian, penilaian lebih holistik dan mencakup seluruh potensi siswa. Yang ketiga adalah autentik. Penilaian dalam K13 dirancang agar mencerminkan situasi nyata dan konteks kehidupan nyata, sehingga siswa dapat menunjukkan kompetensi atau kemampuan mereka dalam situasi yang relevan dengan dunia nyata. Yang keempat, formatif. Penilaian dalam K13 tidak hanya bersifat sumatif atau evaluasi akhir, tetapi juga formatif, yaitu evaluasi selama proses pembelajaran. Guru memberikan umpan balik secara berkala untuk membantu siswa memperbaiki dan meningkatkan prestasi belajar mereka. Yang kelima ada keterhubungan dengan pembelajaran. Penilaian dalam K13 terkait erat dengan proses pembelajaran. Guru menggunakan hasil penilaian untuk memahami tingkat pemahaman siswa dan merencanakan pembelajaran lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang keenam, penggunaan instrumen diperspesifikasi. Dalam K13, guru menggunakan beragam instrumen penilaian seperti tes tertulis, tugas proyek, observasi, dan portofolio. Diversifikasi, instrumen penilaian membantu mencerminkan kemampuan siswa secara lebih luas. Yang ketujuh, prosesual. Penilaian dalam K13 dilihat sebagai bagian dari proses pembelajaran, bukan hanya sebagai tindakan akhir. Guru dan siswa berpartisipasi aktif dalam proses penilaian untuk meningkatkan pencapaian belajar. 8. Berbasis pada proses dan hasil. Penilaian dalam K13 menggabungkan evaluasi proses, bagaimana siswa belajar, dan hasil pencapaian siswa pembelajaran. Pengukuran ini membantu memahami bagaimana siswa mencapai hasil belajar yang diharapkan.
9. Pembelajaran yang berpusat pada siswa. Penilaian dalam K13 lebih mengutamakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Guru memahami keunikan setiap siswa dan mengadopsi pendekatan yang sesuai untuk membantu mereka mencapai potensi sepenuhnya. Karakteristik penilaian dalam K13 ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kemajuan belajar siswa serta mendorong pengembangan potensi mereka secara holistik. Dengan pendekatan ini, diharapkan siswa dapat mengembangkan kompetensi yang diperlukan untuk menghadapi Few inches later. tantangan dunia nyata. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana implementasi, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam pembelajaran. Nah, kali ini kita akan membahas tentang implementasi, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Evaluasi pembelajaran dalam K13 di tingkat SD, SMP, atau SMA. Implementasi ini melibatkan beberapa langkah, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, ini adalah gambaran umum yang Ini adalah gambaran umum mengenai implementasi evaluasi pembelajaran dalam K13 di berbagai tingkatan. Pertama, 1. Perencanaan evaluasi pembelajaran. Guru melakukan perencanaan evaluasi berdasarkan kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum untuk setiap tingkat pendidikan. Di sini juga guru merencanakan instrumen penilaian yang sesuai dengan kompetensi tersebut, termasuk pemilihan dan penyusunan tes, tugas proyek, observasi, atau portofolio. Rencana evaluasi juga mencakup penentuan waktu pelaksanaan, distribusi tugas, dan kriteria penilaian yang jelas. Yang kedua, pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Guru melaksanakan evaluasi pembelajaran sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Pelaksanaan evaluasi dapat berupa tes tertulis, tes lisan, tugas proyek, observasi, atau kombinasi dari beberapa jenis instrumen. Guru juga dapat memberikan instruksi yang jelas kepada siswa mengenai tujuan evaluasi, tugas yang harus dilakukan, dan kriteria penilaian yang digunakan. Yang ketiga, evaluasi hasil pembelajaran. Di sini guru harus mengumpulkan dan menganalisis hasil evaluasi untuk mendapatkan gambaran tentang kemajuan belajar siswa. Data evaluasi tersebut digunakan untuk memberikan umpan balik kepada siswa mengenai kekuatan dan kelemahan mereka dalam mencapai kompetensi yang ditetapkan. Guru juga menggunakan data evaluasi untuk mengevaluasi keefektifan proses pembelajaran yang telah dilakukan dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Pembelajaran remedial atau peningkatan. Itu yang selanjutnya ya. Nah, jika ada siswa yang menunjukkan kesulitan dalam mencapai kompetensi, guru wajib memberikan pembelajaran remedial karena Empat, pembelajaran remedial atau peningkatan. Nah, jika ada siswa yang menunjukkan kesulitan dalam mencapai kompetensi, guru memberikan pembelajaran remedial atau penguatan untuk membantu siswa memperbaiki pemahaman mereka. Nah, pembelajaran remedial tersebut dapat dilakukan dengan bentuk pengulangan materi, tugas tambahan, atau bimbingan khusus sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang kelima, pelaporan hasil evaluasi. Guru melaporkan hasil evaluasi pembelajaran kepada siswa, orang tua, dan pihak terkait lainnya sesuai dengan kebijakan sekolah. Laporan evaluasi memberikan informasi tentang perkembangan belajar siswa kepada semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan. Laporan ini dapat berupa rapor, pertemuan orang tua guru,
atau komunikasi tertulis atau daring lainnya. Penting juga dicatat bahwasanya setiap pengimplementasian di setiap tingkatan itu berbeda sesuai dengan kebijakan sekolah dan juga dalam mengimplementasikan evaluasi pembelajaran dalam K13 tentu saja ada kendala atau masalah yang mungkin dihadapi oleh guru atau peserta didik. Nah, di sini adalah contoh-contoh kendala yang terjadi di lapangan. Yang pertama itu ada kendala bagi guru. 1. Pemahaman kurikulum yang kurang. Guru mungkin mengalami kesulitan dalam memahami secara mendalam konsep dan prinsip evaluasi dalam K13. Kurangnya pemahaman ini dapat mempengaruhi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian yang tepat. Yang kedua, keterbatasan sumber daya. Guru juga mungkin menghadapi kendala dalam hal ketersediaan sumber daya yang memadai, seperti instrumen penilaian yang bervariasi, waktu yang cukup untuk pelaksanaan evaluasi, dan alat bantu atau perangkat teknologi yang dibutuhkan. Yang ketiga, penyesuaian materi pembelajaran. Implementasi K13 melibatkan perubahan dalam pendekatan pembelajaran dan penilaian. Guru mungkin memerlukan waktu dan upaya untuk menyesuaikan materi pembelajaran dengan kurikulum yang baru. 4. Keterampilan penilaian yang tak terbatas. Guru mungkin menghadapi kendala dalam mengembangkan dan menggunakan instrumen penilaian yang bervariasi dan valid. Mereka juga mungkin membutuhkan pelatihan tambahan untuk memperoleh keterampilan penilaian yang diperlukan. Nah, sedangkan untuk kendala bagi peserta didik adalah sebagai berikut. Biasanya adalah kurangnya kesiapan dan juga pemahaman. Peserta didik mungkin menghadapi kesulitan dalam memahami perubahan dalam pendekatan dan jenis evaluasi yang digunakan dalam K13. Ini dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk mempersiapkan diri dan memberikan respon yang tepat dalam penilaian. Yang kedua, tekanan dan stres. Penilaian yang berbeda dan lebih holistik dalam K13 dapat menimbulkan tekanan dan stres bagi peserta didik. Mereka mungkin merasa tertekan untuk mencapai hasil yang baik dan khawatir tentang evaluasi yang dilakukan. Yang ketiga, ketidakpastian tentang harapan penilaian. Peserta didik mungkin merasa bingung tentang apa yang diharapkan dari mereka dalam penilaian yang berbeda dalam K13. Perubahan pendekatan ini dapat membuat mereka merasa tidak yakin tentang kriteria penilaian dan harapan yang ditetapkan. Yang keempat, perbedaan gaya pembelajaran. Setiap peserta didik memiliki gaya pembelajaran yang berbeda dan pendekatan penilaian dalam K13 mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan preferensi individu mereka. Hal ini dapat mempengaruhi keterlibatan dan pencapaian mereka dalam penilaian. Untuk mengatasi kendala-kendala ini, penting bagi guru dan peserta didik untuk berkolaborasi, berkomunikasi, dan mendapatkan dukungan yang diperlukan. Guru juga dapat memfasilitasi pemahaman siswa tentang perubahan dalam penilaian, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Peserta didik juga perlu mendapatkan dukungan dalam mengembangkan keterampilan penilaian dan mengatasi stres evaluasi. Nah, dari kendala-kendala yang tadi disebutkan, tentu saja ada beberapa solusi yang mungkin bisa diterapkan pada evaluasi pembelajaran dalam perspektif K13. Yang pertama, solusi untuk guru yaitu melakukan pelatihan dan pengembangan profesional. Guru perlu mendapatkan pelatihan dan pengembangan profesional yang relevan mengenai pendekatan evaluasi dalam K13 ini. Nah,
Pelatihan atau pengembangan profesional ini dapat dilakukan melalui workshop, seminar, atau program pelatihan yang disediakan oleh lembaga pendidikan atau organisasi terkait. Yang kedua, kolaborasi dan berbagi pengalaman. Nah, ada pepatah, pengalaman merupakan guru yang terbaik. Nah, jadi seharusnya juga guru dapat melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat atau tim pengajar di sekolah untuk berbagi pengalaman, ide, dan praktik terbaik dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran dalam K13 ini. Hal ini dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan penilaian guru secara kolektif. Yang ketiga, pemaduan sumber daya. Pihak sekolah dapat berupaya memadukan sumber daya yang ada, baik itu dalam hal instrumen penilaian, perangkat teknologi, atau waktu yang cukup untuk pelaksanaan evaluasi. Ini dapat membantu guru dalam melaksanakan evaluasi dengan lebih efektif. Yang keempat, pemahaman siswa yang jelas. Guru perlu memberikan pemahaman yang jelas kepada siswa tentang tujuan, kriteria penilaian, dan harapan yang terkait dengan evaluasi pembelajaran dalam K13. Hal ini dapat membantu siswa merasa lebih siap dan percaya diri dalam menghadapi penilaian. Yang kelima, diversifikasi instrumen penilaian. Guru dapat menggunakan beragam instrumen penilaian, termasuk tugas proyek, observasi, portofolio, atau bentuk penilaian lainnya yang relevan. Diversifikasi instrumen penilaian membantu mengakomodasi perbedaan gaya pembelajaran siswa dan memberikan gambaran yang lebih holistik tentang kemampuan mereka. Yang keenam, pembelajaran remedial dan dukungan. Nah, jika ada siswa yang mengalami kesulitan dalam mencapai kompetensi, guru dapat menyediakan pembelajaran remedial atau dukungan tambahan. Ini dapat membantu siswa memperbaiki pemahaman mereka dan meningkatkan pencapaian belajar. Yang ketiga, Yang ketujuh, komunikasi yang terbuka dengan orang tua. Guru dapat menjalin komunikasi yang terbuka dengan orang tua atau wali siswa untuk menjelaskan pendekatan evaluasi dalam K13 dan memberikan umpan balik tentang perkembangan belajar siswa. Kolaborasi dengan orang tua dapat memperkuat dukungan dan pemahaman siswa dalam menghadapi penilaian. 8. Evaluasi dan penyesuaian berkelanjutan. Guru perlu secara terus-menerus mengevaluasi implementasi evaluasi pembelajaran dalam K13 dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Hal ini memastikan bahwa evaluasi berjalan dengan efektif dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, dengan mengadopsi solusi-solusi ini, diharapkan kendala dalam implementasi evaluasi pembelajaran dalam K13 dapat diatasi dan guru serta peserta didik dapat mengoptimalkan manfaat dari pendekatan evaluasi yang lebih holistik dan komprehensif. Dari berbagai materi yang telah saya sampaikan atau mungkin itu materi atau pemaparan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan serta kesalahan dalam penyampaian dari segi bahasa ataupun dari materi. Ada sedikit pantun untuk teman-teman. Beli makanan ke Bekasi. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Rahayu, 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 Merdeka.